Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, tapi tolong itu sampahnya yang di bawah meja diambil dulu, lalu dimasukkan ke laci di akhir pembelajaran, jadi dibuang ke tong sampah ya. Ya, Bu. Pindah, silakan itu mejanya disediakan dengan ranting dulu ya. Sudah? Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siap menerima pelajaran dari Ibu hari ini? Siap, Bu. Oh iya, Ibu belum absen ya. Bu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sekarang tanggal 24 Parvia Gusvinda. Ada di bawah jangkapnya. Ada, Bu. Rizka Auliani Farnelli. Hadir, Bu. Ada di bawah jangkapnya Rizka. Ada, Bu. Wiranti Hadistapuri. Hadir, Bu. Ada di bawah jangkar. Ada, Bu. Alvarini Oktaliana. Nggak hadir, Bu. Bagaimana keterangannya? Tanpa keterangan, Bu. Sudah berapa hari dia tidak masuk kelas? 3 hari, Bu. Nanti tanyakan ketua kelas ke rumahnya bagaimana kabar dari hari ini ya. Ya, Bu. Karena ini adalah bab baru setelah kalian ulangan harian kemarin tentang lingkaran, jadi Ibu mau mengulas sedikit tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai mengenai bab selanjutnya, yaitu tentang garis singgung persekutuan. Nah, di sini Ibu telah menampilkan tentang kompetensi dasarnya. Yang harus kalian capai itu adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Lalu kompetensi dasar 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Nah, bagaimana dengan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai? Nah, di sini ada 2 indikator pencapaian kompetensi yang harus masing-masing anak dan ibu semua harus capai dalam bab garis singgung lingkaran ini. Pertama itu tentang menyebutkan pengertian garis singgung persekutuan dua lingkaran dan garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Jadi kalian tuh harus bisa menyebutkan pengertian garis singgung persekutuan lingkaran, yang luar dan dalam lingkaran. Lalu selanjutnya kalian tuh harus bisa menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Jadi yang paling banyak kita akan pelajari yaitu tentang menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Kalau tujuan pembelajarannya ini adalah hal yang paling inti dan harus kalian capai secara semaksimal mungkin dalam pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran pertama yaitu kalian tuh harus bisa menentukan kedudukan dua lingkaran. Lalu yang kedua, anak-anak semua harus bisa menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran, dan yang ketiga yaitu tentang dalam lingkaran. Yang keempat, pada akhir pembelajaran kita akan mencoba menggambar garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi sebelum kita masuk kepada garis singgung persekutuan lingkaran, kita akan mempelajari dulu tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, di sini Ibu mempunyai 5 jenis kedudukan lingkaran. Pada gambar 6.31, bagaimana, ada yang tahu sebelum Ibu mau menjelaskannya? Yang bisa Ibu kasih nilai plus. Kalau Apa nama kedudukan dari
Bagaimana Wilanti tahu? Tidak, Bu. Apakah lingkaran yang M dan lingkaran yang N itu saling berpotongan? Tidak, Bu. Apakah dia saling bersinggungan? Tidak, Bu. Berarti kalau dia tidak saling bersinggungan dan tidak saling berpotongan, itu kedudukan lingkarannya dinamakan dengan terpisah. Jadi yang pertama ini namanya adalah terpisah. Lalu ke gambar 6.32. Apakah lingkaran M dan lingkaran E itu saling berpotongan? Tidak, Bu. Kalau saling bersinggungan, Ya. kira-kira dia itu bersinggungan di luar atau di dalam lingkaran? Di luar lingkaran, Bu. Benar sekali tidak. Jadi gambar 6.32 ini kedudukannya adalah lingkaran itu bersinggungan di luar. Selanjutnya pada gambar 6.33. Apakah dia saling berpotongan? Ya. Apakah dia saling bersinggungan? Tidak, Bu. Nah, kenapa Wilanti bisa mengatakannya tidak? Bisa dijelaskan kepada teman-temannya? Bisa Wilanti? Apakah yang lain ada bisa membantu Wilanti untuk menemukan jawabannya? Nah, pada gambar 6.33 ini, mereka itu hanya saling berpotongan. Kalau dia bersinggungan itu seperti ini. Dia memiliki tepi lingkaran yang besar ini bersinggung dengan tepi lingkaran yang kecil. Sedangkan ini titiknya itu saling berpotong, bukan saling bersinggungan. Apakah jadi ini dinamakan dengan berpotongan? Apakah ini termasuk berpotongan di dalam atau berpotongan di luar? Tidak dua-duanya, Bu. Kenapa tidak dua-duanya berarti? Kalau berpotongan di luar seperti gambar 6.32. Kalau berpotongan di dalam, tentu lingkaran yang satunya ada di dalam lingkaran sebelumnya. Nah, jadi Ibu mau meluruskan apabila titik pusat lingkaran yang kedua itu masih di luar lingkaran yang besar, itu namanya adalah berpotongan di luar. Berpotongan di luar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar 6.3 ini adalah berpotongan di luar. Selanjutnya pada gambar 6.34. Sudah tahu dong ini apa namanya? Bersinggungan. Nah, bersinggungan di mana? Dalam. Nah, benar. Yang keempat ini kedudukan lingkarannya adalah bersinggungan di dalam. Selanjutnya gambar yang terakhir. Kalau yang kelima ini sedikit istimewa. Kenapa istimewa? Ada yang tahu? Karena titik pusatnya sama, Bu. Bisa diulangi lagi, Pak Fi? Karena titik pusatnya sama, Bu. Nah, titik pusat lingkaran yang N dan M ini sepusat. Jadi kedudukannya dalam matematika disebut dengan konsentris. Jadi sudah tahu ya, konsentris itu artinya apa? Itu berarti bisa diulangi lagi. Kalau kedudukannya konsentris, berarti titik pusatnya itu sepusat, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Ibu mau menguji pemahaman kalian terlebih dahulu. Siapa yang bisa? Sebentar ya. Kalau Ibu bertanya tentang gambar 6.32, apakah kedudukan lingkaran tersebut? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Silakan, Parvi Gustinda. Bersinggungan, Bu. Bersinggungan di luar. Ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Parvi Agustinda. Kalau Ibu bertanya tentang gambar 6.33, bagaimana kedudukan lingkarannya? Ada yang tahu? Berarti silakan
Jadi semuanya sudah Ibu anggap paham karena bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Selanjutnya, Rizka bisa kasih tahu Ibu apa itu kedudukan gambar 6.35? Karena Ibu lihat dia menulis saja, silakan jawab. Bagaimana kedudukannya? Kedudukannya itu memiliki satu titik pusat. Nama istimewanya apa dalam matematika? Gak tahu dong, Bu. Nah, makanya perhatikan ya ketika Ibu menerangkan. Apabila titik pusat itu sepusat, yaitu titik pusat N dan M itu sepusat, namanya adalah Wiranti apa namanya? Konsentris, Bu. Benar sekali. Nah, sekarang kita telah selesai mempelajari tentang kedudukan dua lingkaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti pembelajaran hari ini, yaitu tentang garis lingkup persekutuan. Nah, Anda semuanya bisa dilihat gambar 6.36. Di sini adalah, siapa yang tahu ini gambar apa? Bagi sepeda, Bu. Nah, benar Wiranti, ini adalah gambar rantai sepeda. Ini adalah roda dan ini kirikannya, dan ini adalah gear. Bagaimana kedudukan prinsip garis singgung lingkaran pada roda sepeda ini, ada yang tahu? Apakah rantai bentar ya? Apakah rantai sepeda ini bersinggungan dengan tepi gear dan tepi piringan? Iya. Jadi ini adalah salah satu prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip garis singgung lingkaran. Jadi ada berapa buah garis singgung lingkaran pada rantai sepeda ini? Dua, Bu. Nah, sekali semuanya bahwa ada dua garis singgung lingkaran yang terdapat pada rantai sepeda ini. Nah, masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip garis singgung persekutuan lingkaran. Nah, ada yang tahu ini apa gambarnya? Ambil air dari sumber, Bu. Katrol. Baik, di bagian mana yang menggunakan prinsip garis singgung lingkaran? Ada yang tahu? Pada tali yang satu dengan Silakan, satunya Pak lagi. Agus pindah. Kalau mau bisa ditunjukkan ke depan. Ini, Bu. Terima kasih Pak Agus pindah. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan yang ditunjukkan oleh Pak Agus pindah bahwa garis singgung pada katrol air sumur timba ini benar? Begitu bagiannya? Benar. Ya benar. Jadi ada dua garis singgung persekutuan lingkaran pada katrol air sumur timba ini. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Masuk kepada sebuah materi selanjutnya, yaitu kita masih tentang garis singgung lingkaran. Silakan perhatikan dua gambar ini, gambar 6.37 dan 6.38. Kalau gambar 6.37, bagaimana garis singgungnya? Apakah dia berada di luar lingkaran atau di dalam lingkaran? Di luar. Berarti ini ya. Iya. Kalau gambar 6.38, Di dalam. kenapa Rizka bisa menyatakan di dalam? Karena garis itu tuh menyinggung garis yang satu lagi. Benar yang dikatakan Rizka bahwa gambar 6.38 ini merupakan representasi dari garis singgung persekutuan dalam, karena garisnya itu menyinggung pada bagian dalam dari tepi lingkaran yang besar, yaitu lingkaran dengan titik pusat M. Sedangkan Jadi, Bu. di 37 ini garis singgungnya itu bersinggungan di luar tepi lingkaran ini, jadi dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar.
Bagaimana? Yang lain? Apakah paham? Ada yang mau ditanyakan? Karena pada akhir pembelajaran kita nanti ada kuis ya. Iya Bu, Nggak ada? Nah, sekarang kita masuk kepada cara menentukan garis singgung persekutuan. Sebelumnya kalau seperti ini, apakah nama garis singgung persekutuannya? Kalau yang ini seperti ini? Persekutuan luar. Nah, benar sekali, persekutuan luar. Di sini ada lingkaran dengan titik pusat A dan lingkaran dengan titik pusat B. Nah, yang besar itu jari-jarinya dinyatakan dengan R besar, sedangkan lingkaran B itu jari-jarinya dinyatakan dengan R kecil. Nah, jarak antara titik pusat A dan titik pusat B itu dinyatakan dengan A. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sedangkan ruas garis KL itu dinyatakan dengan D. Nah, inilah yang akan kita cari nantinya untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran, yaitu kita mencarinya dinyatakan dengan D. Apabila Anda semua melalui B menarik satu garis lurus melalui garis AK, maka akan terbentuk titik sudut N. Nah, kalau begitu berarti AK itu tegak lurus dengan BN. Apakah benar seperti itu? Tegak lurus dia. Apabila kita menarik satu garis lurus dari titik B melalui garis AK, apakah dia itu tegak lurus namanya? Ya. Nah, kalau tegak lurus berarti sudut siku-sikunya itu di titik sudut mana? Apakah Titik di sudut. A, di R, atau di B? Di R. Nah, benar sekali. Berarti titik sudutnya, titik siku-sikunya itu berada di N. Nah, sekarang ibu bertanya, titik B, N, K, L, bangun apakah yang dibentuk oleh titik tersebut? Persegi panjang. Benar sekali. Sedangkan KNB ini ada semua segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di N. Nah, pada segitiga siku-siku AMB ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Ada yang tahu bagaimana rumus teorema Pythagoras dari segitiga AMB ini? Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang dalil Pythagoras. Silakan Parvi. Bagaimana Rizka? Setuju yang dibuat oleh Parvi Agustinda? Setuju, Bu. Nah, benar ya semuanya bahwa dalil Pythagoras dari segitiga AMB ini adalah AB kuadrat sama dengan AN kuadrat ditambah BN kuadrat. Nah, karena garis KL itu sejajar dengan garis BR, maka BN kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AN kuadrat. Jadi, apakah garis AN itu sama artinya dengan garis AK dikurang garis KN? Sama Bu. Ini AK, ini KN. Apakah sama? Sama, Bu. Jadi, BN kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AK dikurang garis KN dikuadratkan. Nah, BN kuadrat itu garis BN itu kan sejajar dengan garis singgung KL yang kita nyatakan tadi dengan D. Jadi bentar ya, kita jadikan BN-nya itu akar dulu. Akar AB kuadrat. Oh ya, kuadrat buka kurung AK dikurang KN dikuadratkan. Tadi BN itu kita nyatakan dengan apa? Sejajar dengan D. D. Sedangkan AB itu adalah jarak titik pusat A dan B dinyatakan dengan A kecil. Dinyatakan dengan A kecil. A kecil. Kuadratnya AK itu
luar lingkaran. Nanti kalian akan lebih paham lagi karena Ibu akan memberikan contoh soal terkait tentang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, sekarang kita masuk kepada garis singgung dalam lingkaran. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran pada gambar 6.40 ini. Bagian mana yang merupakan garis singgungnya? Yang L kamu garis apa? Ya, garis KL ini, maaf ya. Garis mana nanti? Garis L kamu. Nah, garis ini merupakan garis singgung dalam persekutuan dalam lingkaran yang dinyatakan dengan D. Sedangkan lingkaran yang besar ini jadinya dinyatakan dengan R besar, dan lingkaran B yang kecil jadinya dinyatakan dengan R kecil. Garis KR itu kita nyatakan dengan D, dan D itulah yang akan kita cari rumusnya menggunakan dalil teorema Pythagoras. Apabila Ibu menggambar garis melalui B yang sejajar dengan KL sehingga memotong perpanjangan dari titik L ini yang memotong di N. Bangun apakah yang terbentuk dari Anda semuanya? Bangun apakah yang terbentuk dari titik B, K, L, N? Jajarnya hijau. Persegi panjang, Bu. Nah, benar yang dikatakan oleh Parvi bahwa gambar ini merupakan gambar persegi panjang sama dengan yang sebelumnya itu. Lalu, bagaimanakah bentuk dari titik A, B, N? Bangun apa yang dibentuk oleh titik tersebut? Segitiga siku-siku. Nah, benar. Dari itu terbentuk segitiga A, B, N yang siku-sikunya di Titik N. ya, benar sekali di titik N. Maka ini merupakan dalil menggunakan teorema Pythagoras. Ada yang tahu rumus teorema Pythagorasnya? Apakah Wiranti bisa? Ya, Bu. Silakan maju ke depan. Bagaimana yang lain? Benar dibikin oleh Wiranti bahwa rumusnya AB kuadrat sama dengan AN kuadrat ditambah BN kuadrat. Benar, Bu. Nah, benar sekali ya. Nah, kan garis KL itu sejajar dengan BN. Jadi, BN kita pindah ruaskan. BN kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AN kuadrat. Nah, AN itu kan sama dengan artinya AL, garis AL ini ditambah dengan garis ML. Jadi, BN kuadrat AB kuadrat dikurang garis AL ditambah NL dikuadratkan. Karena NL itu sama dengan BK, sejajar dia itu kan, maka BN itu sama dengan akar dari AB kuadrat. Sebentar ya. AB kuadrat AL ditambah BK. Nah, tadi BN itu kan sejajar
saja dengan garis KL. KL kita nyatakan dengan tadi apa? D. Sedangkan AB itu jarak titik pusat A dan B kita tadi nyatakan dengan A kecil. Lalu AL itu adalah jari-jari lingkaran A, kita tadi nyatakan dengan ini R besar. R besar. Lalu BK R kecil. R kecil. Maka telah kita dapatkan rumus dari garis singgung persekutuan dalam lingkaran ini adalah Kuadratnya yang hilang, Bu. oh ya, A kuadrat dikuadratkan. Terima kasih ya Pak Agustinda. Nah, jadi kita dapatkan bahwa rumus dari garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah D sama dengan akar dari A kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung dikuadratkan. Kalau yang di luar tadi ininya itu dikurang, kalau yang dalam itunya ditambah. Ada paham semuanya? Paham, Bu. Rizka, sudah siap? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini silakan perhatikan gambar. Garis KL adalah garis singgung persekutuan luar dari lingkaran A dan B dengan panjang AK itu adalah 8 cm. Kalau ini adalah jari-jari R besar. Nah, berarti R besar sama dengan 8 cm. Lalu kalau jarak pusat antara titik pusat lingkaran A dan B tadi kita A kecil sama dengan 13 cm. Sedangkan BL itu diketahui panjangnya adalah 3 cm. Yang ditanya itu adalah panjang garis KL. Berarti yang ditanya adalah D. Siapa yang ingat kalau dia garis singgung persekutuan luar rumusnya apa? D sama dengan Akar dari AB kuadrat A kuadrat dikurang dalam kurung R ditambah apa dikurang? dikurang R dan tutup kurung kuadrat. Sekarang tinggal masukkan saja A-nya berapa? 13 R-nya 8 R kecil 3 akarnya belum akar 13 kuadrat berapa? 106 9. 8 dikurang 3 5 dikuadratkan 25 berarti 169 dikurang 25 144 berapa akar 144? 12 Jadi panjang D-nya adalah 12 cm. Ada paham? paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini garis KL itu adalah garis singgung garis singgung persekutuan dalam lingkaran dengan panjang diketahui AL itu 3 cm. Berarti AL itu adalah R besar R besar 3 cm. Lalu BK itu R kecil sama dengan R kecil diketahui di soal 2 cm. Lalu AB itu sama dengan jarak titik pusat A yaitu 13 cm. Kalau dia garis singgung persekutuan dalam rumusnya apa tadi? D sama dengan akar A kuadrat Dikurang apa ditambah? Dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Siapa yang mau mencoba? Memasukkan angkanya saja lagi ke rumus. Silakan Rizka.
Sudah, Rizka? Jadi, mari kita bahas bersama-sama ya. A kuadrat A-nya itu adalah 13 dan 13 dikuadratkan 169. R besarnya itu tadi 3 dan R kecilnya itu 2. 3 ditambah 2 itu 5, 5 dikuadratkan 25. Sudah betul. Jadi, jawabannya adalah 12 cm. Terima kasih Rizka. Berikan aplaus kepada Rizka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu cara melukis garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, pada garis singgung persekutuan luar lingkaran ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, di sini Ibu mau membagikan kalian LKPD. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang keempat, yaitu bagaimana cara melukis garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, nanti Ibu semua akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok untuk bagaimana cara melukisnya. Jadi, pada Ibu akan membagikan LKPD, yang mana kelompoknya kalian bisa tentukan sendiri ya, maksimal 3 orang. Baik, Bu. Ini LKPD-nya 1, kamu 1. Nah, pada LKPD ini tujuan pembelajarannya itu Anda semua dapat membuktikan suatu kesimpulan yang disajikan terkait masalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan penerapan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, sekarang silakan didiskusikan selama 15 menit. Sebelum itu, Ibu mau akan melihatkan sebuah video kepada kalian tentang bagaimana cara melukis garis singgung persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu kembali di kelas matematika. Kali ini Ibu akan membahas mengenai melukis garis singgung persekutuan dua di lingkaran, yaitu persekutuan luar. Siapkan alat-alat kalian, yaitu penggaris dan jangka. Baik, langkah pertama adalah kita akan buat 2 buah lingkaran dengan panjang jari-jarinya 5 cm dan 2 cm. Oke, kita buat. Ini adalah lingkaran dengan panjang jari-jarinya 5. Oke, kemudian yang kedua adalah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 2 cm. Kita beri nama dulu kedua lingkaran ini adalah lingkaran M dan N. Oke, langkah yang kedua adalah kita hubungkan titik M dan N ini. Oke, kita hubungkan. Setelah itu langkah yang ketiga kita buat busur dengan panjang jari-jarinya adalah lebih dari setengahnya panjang MN, dimana kedua busur nanti pusatnya adalah di M dan N. Oke, ini kita kira-kira panjang setengah MN adalah panjangnya kira-kira segini. Kemudian kita buatnya harus lebih dari setengahnya, jadi kira-kira lebih dari setengahnya. Ini kita buat busur dari arah atas dan dari arah bawah. Oke, kita buat dari arah bawah, kemudian kita buat lagi dari arah atas. Oke, kemudian kita buat dari arah yang berlawanan, yaitu dari titik N.
dengan pusatnya di N. Oke, dari arah atas dan bawah lagi kita buat busurnya, sehingga nanti kedua busur harus saling bertemu. Ya, kita lihat kalau yang di bawah ini kedua busur belum saling bertemu, maka kita bisa mengulanginya lagi sehingga nanti kedua busur harus saling bertemu di satu titik. Oke, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini, sehingga kedua busur terlihat saling bertemu di satu titik. Oke, kita beri nama aja. Titiknya adalah titik A yang atas dan B yang bawah. Oke, langkah yang keempat adalah kita hubungkan titik A dan B ini. Oke, di sini garis AB bertemu di satu titik dengan garis MN. Jadi garis AB dan MN saling berpotongan di satu titik. Kita beri nama titik C seperti ini. Kemudian langkah yang kelima, kita buat sebuah lingkaran dengan pusatnya di C nanti dan berjari-jari CM atau CN. Oke, kita buat lingkaran dengan jari-jarinya adalah CN atau CM. Oke, kita paskan dulu. Nah, kemudian kita buat lingkarannya seperti ini. Ya, ini adalah lingkaran C. Ya. Nah, setelah itu kita buat busur dengan pusatnya di titik M nanti. Kita buat busur di pusatnya titik M dengan panjang jari-jarinya adalah selisih dari panjang jari-jari besar dengan panjang jari-jari kecil. Jadi tadi jari-jari besarnya 5 cm dan jari-jari besarnya 2 cm, selisihnya berarti 3 cm. Oke, kita buat dulu jaraknya. Ini kira-kira adalah 3 cm. Kita beri titik dulu di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita buat busurnya dari titik M. Oke, dengan panjang jari-jarinya adalah 3 cm, selisih dari panjang jari-jari besar dan panjang jari-jari kecil. Oke, kita buat busurnya dari arah atas dan kita ulangi lagi dengan jarak yang sama dari arah bawah. Ya, seperti itu. Nah, kedua busur tadi akan berpotongan dengan lingkaran C. Ya. Nah, titik potongnya ini misalkan kita beri nama titik P dan titik Q, misalkan. Titik Q. Seperti ini. Tapi kita buatnya nanti satu saja. Nah, kemudian langkah yang ke-7, kita hubungkan titik M dan P ini, kemudian kita perpanjang. Oke, kita
hubungkan titik M dan P, kemudian kita perpanjang ini. Nah, kita hubungkan. Nah, perpanjangan dari garis MP ini akan memotong lingkaran Q di satu titik. Kita beri titik potongnya itu, kita beri nama misalkan titik R. Oke, di sini titik R. Oke, setelah itu kita hubungkan titik M ke N. Titik P ke N. Kita hubungkan titik P ke N. Oke, kita hubungkan titik P ke N. Oke. Setelah itu kita buat sebuah busur dengan pusatnya di titik R dan panjang jari-jarinya adalah PN. Oke, ini kita buat dulu jaraknya, panjang jari-jarinya adalah PN. Oke, kita buat busurnya dari titik R sehingga nanti memotong lingkaran N, memotong lingkaran N di titik S misalkan. Kita buat di sini. Titik S. Kemudian kita hubungkan N ke S. Kita hubungkan N ke S. Kemudian kita hubungkan lagi garis, yaitu dari titik R ke S. Oke. Kita beri warna merah. Iya, seperti ini. Maka selesailah melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi RS ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Jadi PR ini sama dengan NS, yaitu panjang jari-jari lingkaran kecil. Dan PM ini jari-jarinya adalah selisih dari panjang jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Jadi di sini kita tuliskan RS garis singgung persekutuan luar. Oke, jadi ini adalah garis singgung persekutuan luar.
Oke, demikian anak-anak pelajaran kita pada kelas matematika kali ini, yaitu melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran, yaitu persekutuan luar. Baik, kita akhiri pelajaran kita kali ini dan sampai ketemu lagi pada lukis garis singgung persekutuan dua lingkaran di persekutuan dalam. Silakan nanti kalian coba pahami dulu langkah-langkah dari melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran pada tayangan ini. Kemudian kalian coba di rumah dengan menggunakan kertas HPS. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini, silakan ganti. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu ada 5 kedudukan garis singgung. Kedudukan dua lingkaran. Ya, ada 5 kedudukan dua lingkaran. Yang pertama itu kedudukannya terpisah, yang kedua itu berpotongan di luar, yang ketiga bersinggungan di luar, yang keempat bersinggungan di dalam, dan yang terakhir kedudukannya adalah konsentris. Lalu selain dari 5 kedudukan itu juga dapat kita simpulkan 2 rumus. Yang pertama, rumus garis singgung persekutuan luar. Ya. Rumusnya adalah D sama dengan A kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kemudian yang dalamnya rumusnya adalah D sama dengan A kuadrat dikurang dalam kurung R tambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Dua-duanya diapakan Bu? Nah, benar. Mari kita beri aplaus untuk Wiranti. Jadi karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian tentang garis singgung lingkaran, jangan lupa dibuat 5 soal sebagai syarat untuk mengikuti ujian harian tentang garis singgung lingkaran dan akan dikumpulkan sebelum kita ujian. Tanya Bu, Apa Wiranti? kriteria 5 soalnya apa Bu? Aku boleh setengah, boleh 1 tentang rujukan, 2 buah soal tentang garis singgung lingkaran, dan 1 soal tentang menentukan panjang, dan 1 lagi melukis, boleh saja. Terserah Anda semuanya, asalkan jumlah soalnya itu ada 5. Sebagai syarat kita akan mengikuti ulangan harian di pembelajaran selanjutnya. Masihkah ada pertanyaan Tidak, Bu. terkait ujian minggu depan? Tidak. Nah, baiklah, mari kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.